Bagian ini menjelaskan tujuan kita Amsal yang dimulai dengan hikmat datangnya dari Tuhan, bukan karena kita kuliah setinggi-tingginya, bukan, tapi dari Tuhan. Untuk mendapatkan pendidikan yang lebih itu maksudnya saudara, pengetahuan yang lebih dalam, pengertian yang lebih luas dari setiap apa yang kita pelajari. Kuncinya, takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan. Takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan. Memang orang bisa sampai meraih gelar profesor. Tanpa Tuhan bisa. Apalagi di Indonesia. Di negara Konoha ini bisa. Segala sesuatunya apa yang tidak bisa, bisa. Bisa tanpa Tuhan. Kayaknya kan banyak sarjana bodong kan di negeri ini. Banyak master bodong, doktor bodong, profesor bodong. Banyak pun di negeri ini. Karena semua pakai bayar. Tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar. Dengan maka apa hasilnya? Jadi koruptor kan? Ironisnya. Ada juga sebagian hamba Tuhan memakai gelar STH, MTH, MPD, bahkan doktor sekalipun bodong gelarnya. Hamba Tuhan loh. Maka apa? Tapi nggak ada ilmunya. Nol ilmunya. Maka waktu dia melayani, nggak ada sedikit pun yang didapat oleh jemaat. Apa? Karena tidak didasari. Takut akan Tuhan artinya apa? Tidak dimulai dari pertobatan. Kita diawali dari kelahiran baru. Tidak dibarengi dengan perubahan dan pertumbuhan. Rohani, karakter, dan semua aspek kehidupan. Maka yang mau Tuhan mau adalah kita mulai. Kita awali dari Tuhan dulu deh. Dengan bertobat, lahir baru, dan berubah. Maka dengan sendirinya Tuhan akan menambahkan kita hikmat, didikan, pengetahuan, pengertian, wawasan lebih dalam. Sehingga waktu kita lulus dari kampus kita ini, benar-benar isi pikiran kita ada. Kerohanian kita bertumbuh dan dewasa. Karakter kita juga ikut serta-merta dirubahkan oleh Tuhan. Maka waktu kita lulus dari kampus kita ini, sempurnalah sudah. Kita dapat rohani, karakter, jasmani, ya, pengetahuan, hikmat. Dan masih banyak lagi yang lain. Itu sempurna kita dapat. Itulah yang dijelaskan sebenarnya di dalam bagian pertama. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Bagian yang kedua, 13 ajaran hikmat. Ini berasal dari Salomon. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9 dan juga 18. Yang pertama berisi nasihat bagi kita, orang tua kepada anak. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau anak-anak kita itu menghormati kita, mendengarkan, melakukan atau menaati apa yang kita sampaikan, mulai dari keluarga. Pendidikan dari keluarga nggak bisa kita tinggalkan, lalu kita lemparkan guru di sekolah, di kampus yang melakukan itu. Nggak bisa. Karena waktu lebih banyak anak-anak kita di rumah tangga, bukan di sekolah. Maka kesempatan waktu mereka yang lama dengan kita orang tua harus dipergunakan. Maka untuk itulah saudara. Mulai dari bayi, kita orang tua harus kerjasama dengan istri dan suami. Untuk mendidik, mengingatkan, dan mengajar anak-anak itu. Bagi bapak-bapak harus tobat. Yang menganggap tugas saya, kerjaan saya, tanggung jawab saya cari hepeng. Siapa bilang? Untuk orang tua kita, suami juga bertugas mendidik anak. Karena seringkali saya menemukan keluhan para istri.
Anaknya lepas tanggung jawab. Suaminya lepas tanggung jawab dalam mendidik anaknya dengan alasan udah capek kan saya cari happy. Apa yang terjadi? Anaknya melawat. Karena menganggap, oh papa aku aja tidak bisa jadi teladan. Papa aku aja tidak mengasihi saya, tidak mengingatkan saya kalau saya salah. Karena orang tua kita ingatkan di sini. Saya jadi ingat. Kami semalam kemarin, waktu kami fellowship, di kelas pemuritan para pengusaha-pengusaha. Ada seorang pengusaha cerita begini. Pak Tony, tolong doakan ya Pak. Saya dititip ponakan. Ponakannya ini bapaknya sudah meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ponakannya sudah pernah kuliah di Semarang. Sampai semester 5. DO. Jadi ponakannya ini dititipkan supaya si bapak ini yang bimbing dia. Saya tanya, Pak, kenapa sampai ponakannya bapak di Semarang gak lulus-lulus? Saya juga bingung, Pak. Padahal semua sarana fasilitas dia dicukupkan oleh orang tua saya, Pak Tony. Uang kos, uang kuliah, bayarin semua. Uang makan, harian dibayarin. Bahkan dia minta beli kendaraan, juga dikasih. Kuncinya di mana letak kegagalannya? Peran orang tua. Gak jalan. Bagi Bapak Ibu orang tua, kalau tidak mau mengharapkan di kemudian hari anak-anak kita itu durhaka. Kan hari-hari ini kan banyak kita menemukan anak-anak durhaka kan. Kalau kita tidak mau anak-anak kita itu di kemudian hari durhaka terhadap kita orang tua, didik mereka sejak dari. Ajar mereka menghormati dan menaati orang. Bagi kalian anak-anak, supaya tidak menjadi anak durhaka di kemudian hari. Hormati orang tua. Sekalipun orang tua nggak sarjana, sekalipun orang tua tidak pernah kuliah, sekalipun orang tahu baca tulis, hormati, hormati, hormati. Karena kau lahir ke dunia ini bukan dari pohon pisang, bukan dari pohon rambutan, bukan. Dari papa mamamu. Saya jelek-jeleknya orang tua hormati. Saya boleh-boleh orang tua taati. Nah, saya harus tegas untuk kali ini. Karena saya sudah terlalu lama menjadi dosen masalahnya. Udah ribuan orang mahasiswa saya. Bukan hanya dari kampus kita ini Bapak Ibu. Kampus kita ini kan baru jalan mau 7 tahun kok. Saya sudah 20 tahun lebih menjadi dosen di 10 perguruan tinggi. Dari sekolah yang sangat amat ternama. UI, ITB, Unpad, IPDN. Saya sudah jalani semua itu. Kenapa mereka gagal? Karena mereka hancur dalam kuliahnya karena tidak ada rasa hormat. Menganggap papa mama saya buta huruf di kampung. Jangan sombong kau jadi anak. Nah, mudah dipahami nih. Sudah terlalu banyak orang-orang yang gagal saya lihat. Bahkan hancur masa mudanya. Harapannya. Karena tidak menghormati papa mama. Bapak saya hanya lulusan SMA. Mama saya hanya lulusan SMP. Sekalipun saya sudah doktor. Tetap saya menaruh hormat saya setinggi-tingginya terhadap mereka. Hormat saya kepada mereka. Itulah yang membuat saya diberkati oleh Tuhan. Pahami ini anak-anak muda ya. Bagian yang ketiga. Himpunan utama Amsal Salomo khususnya Amsal 10 ayat 1 sampai 22 dan 16. Di sini Salomo memperbandingkan secara kontras
bagi orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Dan hukuman demi hukuman bagi orang fasik atau orang yang belum bertobat, bahkan orang yang malas. Amsal pasal 10 ayat 19. Contohnya, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Apa artinya itu? Kalau kita ngomong, harus proporsional. Jangan asal ngomong, jangan asal asmon. Banyak orang-orang di dunia ini tukang banyak ngomong. Tapi kerjanya nol. Tuhan tidak butuh orang yang tukang banyak ngomong. Tapi no action. Tidak ada tindakan dan perbuatan. Tuhan tidak butuh. Tuhan butuh orang yang sedikit ngomong. Tapi banyak kerjanya. Sedikit ngomong, banyak karyanya. Tuhan tidak butuh orang yang omong-omong. Alias omong kosong. Tuhan selalu mengajar kita. Produktif mempergunakan setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita. Kalau kita ngomong A, kita praktekkan kita harus bisa hidup seperti A. Bukankah karena banyak hari-hari ini orang suka omong-omong alias omong kosong? Akhirnya apa? Masuk penjara kan? Nah dia terjerat dengan pasal pencemaran nama baik. Itu karena terlalu kebanyakan ngomong. Ujungnya apa? Fitnah orang. Hati-hati. Kok gak suka kita banyak ngomong tapi nol kerjaan? Gak suka Tuhan. Karena Tuhan kita itu Bapak Ibu. Dia ngomong A, dia lakukan firman-Nya. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut Tuhan kita yang tidak dia lakukan, yang tidak dia kerjakan, yang tidak dia perhatikan. Tidak, semua dilakukan. Tuhan itu tidak suka omong kosong. Maka Tuhan mengajar kita harus juga sama seperti dia. Maka ini penting Bapak. Di kampus kita ini kita banyak mendalami firman. Selalu saya katakan, harus lebih banyak juga kita praktekkan, kita hidupi, kita lakukan dari firman Tuhan. Yang keempat, pembagian dari kita Amsal berupa perkataan tambahan orang bijak. Di Amsal pasal 22 ayat 17 sampai 24 dan 30. Isinya nasihat orang bijak selain Salomo. Contohnya, menghindari pergaulan yang buruk. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas dusta. Jangan bergaul pula dengan orang yang apa artinya? Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan berteman dengan orang yang belum bertobat. Jangan berteman dengan orang yang jahat. Jangan berteman dengan pencopet. Jangan berteman dengan maling. Jangan berteman dengan tukang bohong. Karena cepat atau lambat, saudara akan juga menjadi pembohong. Jangan berteman dengan orang yang malas. Karena cepat atau lambat, saudara akan juga menjadi orang yang malas. Teman itu harus pilih-pilih. Kehancuran terbesar para mahasiswa yang saya ajar sebagian besar. Mengapa? Padahal saya sudah ajarin dengan benar. Karena mereka tidak mau memilah dan memilih teman yang benar. Waktu saya dulu kuliah S1, saya selektif memilih teman. Kalau dia perokok, saya nggak mau berteman, apalagi dekat kalau dia perokok. Karena saya tahu, cepat atau lambat dia akan pengaruhi saya. Cepat atau lambat, isap rokoknya itu bisa membuat saya juga menjadi mengidap penyakit TBC. Maka saya jauhi mereka. Dari dulu, banyak lingkungan-lingkungan kosan saya itu tukang mabuk. Apakah dia orang Batak, orang NTT, orang Papua, banyak gitu. Tapi saya membatasi diri saya. Saya nggak mau berteman dengan mereka. Karena saya tahu.
Ini di ujung-ujungnya mereka ini akan dorong-dorong saya juga ikut mabuk. Dulu lingkungan pergaulan saya itu, saudaraku, itu banyak orang yang pengkonsumsi dan penjual ganja, narkoba. Tapi saya nggak mau. Oke. Dulu teman-teman tetangga kosan saya itu banyak juga yang tukang malas juga. Tapi saya memilih menjaga jarak dengan mereka. Mengapa? Karena saya tidak mau dipengaruhi dan dibuat mereka menjadi orang yang sama malas seperti mereka. Saudara, ini penting. Kalau firman Tuhan katakan, kebiasaan yang baik dari keluarga, itu bisa dirusak bahkan dirontokkan. Karena engkau salah memilih pergaulan. Karena engkau salah memilih teman. Karena engkau salah memilih persahabatan. Maka dikatakan jangan bergaul dengan pemarah. Pemarah itu artinya suka marah-marah kan. Kalau saudara dekat, melekat dengan orang yang suka marah-marah, cepat atau terlambat, saudara juga akan sama seperti dia. Yang keempat, Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Hizkia di Amsal pasal 25 ayat 1 sampai 29 dan 20. Ini adalah kumpulan Amsal Salomo yang dikompilasi, disatukan maksudnya, di masa pemerintah Raja Hizkia dari Yehuda. Nah, Amsal yang dikumpulkan di sini itu membicarakan tentang perilaku, menghormati pimpinan, menghormati raja, menghormati atasan, menghormati tetangga kiri kanan, dan juga teguran bagi orang buruk. Kita ambil satu contoh. Di Amsal pasal 25, 6 sampai 7. Janganlah berlagak di hadapan raja. Atau berdiri di tempat pembesar. Karena lebih baik kalau orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Artinya ayat ini begini kira-kira. Janganlah berlaga di hadapan raja. Artinya begini, jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan sok tahu. Di hadapan orang yang lebih banyak tahu. Jangan sombong. Di hadapan orang yang sedang dipercaya Tuhan menjadi atasan kita. Jangan sombong. Itu artinya jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat pembesar. Banyak loh orang-orang di dunia ini. Sok merasa kaya, padahal gak punya apa-apa. Sok merasa bos, padahal nggak jadi apa-apa. Kan malu-maluin kan? Sok merasa tahu segala sesuatunya. Dengan banyak ngomong. Tapi setelah ditanya satu hal, kelimpungan pula. Malu-maluin kan? Jadi Amsal mau mengingatkan kita, mari kita punya etika. Nah, saudara kan lagi mata kuliah etika kan dengan Dr. Ramses kan? Etika Kristen. Itu ada hubungannya dengan mata kuliah ini. Dalam berbicara kita harus punya etika. Etika itu artinya cara yang baik, yang sopan dan santun. Cara duduk pun juga harus ada aturannya. Cara menghormati orang yang lebih tua harus juga kita lakukan. Cara berkomunikasi dengan tetangga kiri kanan kita kan perlu juga. Kemarin kan saudara kita itu lagi lebaran kan? Nggak salah juga. Kita mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, itu tidak langsung menghabiskan iman kita kepada Kristus kan enggak. Karena itu juga tata cara bertetangga. Jadi saudara jangan menganggap, wah ini iman saya hilang dong. Ucapin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Enggak lah, enggak ada hubungannya dengan iman itu. Iman kita kepada Kristus sudah fix kok. Sekalipun bagi mereka mengucapkan selamat Natal kan itu iman mereka bisa hilang. Karena fondasi iman mereka tidak didasari kepada Yesus Kristus. Kan itu bedanya gitu. Jadi nggak usah canggung Bapak Ibu. Kalau perlu
mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, itu sama saja kan kita maafkan sesama kita kan itu. Ya, jadi jangan sampai kita dipermalukan orang karena kita tidak bisa menempatkan diri, baik dalam berkomunikasi, baik dalam berbicara, baik dalam duduk, berdiri atau menghadapi siapapun. Jangan, harus ada etika. Itu dijelaskan oleh Amsal. Jadi sebenarnya kita Amsal ini banyak mengajar kita bagaimana caranya menjalani hidup yang baik. Atau bisa dikatakan kita Amsal juga tidak lepas dari kitab etika. Saya yakin di dalam mata pelajaran Dr. Ramses juga ada kita Amsal. Saya buat di sana. Menjadi ajaran-ajaran buat kita di dalam beretika. Bagian yang keenam dari kita Amsal. Kata-kata hikmat terakhir. Dari Amsal 30 ayat 1 sampai 31 dan juga ayat 31. Hal ini dibagi di bagian. Yang pertama perkataan Amsal dari Agur bin Yake. Contoh. Amsal ya 30 ayat 12 sampai 13. Ya, menyoroti tentang perilaku manusia. Di sana dikatakan, orang yang merasa tahir pada hal kotor, serta mereka yang aman. Artinya Amsal ini mau mengingatkan kita, janganlah kita belaga sepertinya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Padahal kita ini penuh dengan dosa. Kan gitu maksudnya kan. Jadi artinya apa? Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita jujur-jujuran aja di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi, kenapa setiap kali saya berdoa, saya mulai dari pengakuan dosa di hati, pikiran, dan perasaan. Sekalipun dalam tindakan tidak. Karena saya lihat, saudara, ada banyak akumulasi dosa di dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak pernah akui di hadapan Tuhan. Maka saya mau ngajak saudara sebenarnya. Pengakuan dosa itu harus dimulai dari paling dalam. Dari hati, pikiran, perasaan. Lalu nanti ke tindakan. Ya. Yang berbagian kedua, perkataan Lamuel. Ya. Yang menjelaskan tentang potret istri yang cakap, bukan yang cantik. Contoh, Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Lebih berharga nih dari permata. Ya, istri yang cakap, istri yang cantik dikatakan di sini ya. Lebih berharga dari permata karena dipercayai oleh suami. Lagi pula takut akan Tuhan. Disebutlah ini namanya wanita atau ibu yang cakap, bukan yang cantik. Dikatakan di sini cirinya wanita yang cakap atau istri yang cakap lebih berharga dari permata. Seringkali para wanita memandang dan menilai dirinya mahal dan berharga. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki, dipenuhi dengan perhiasan emas, intan, dan permata yang lain. Baru dia menganggap mahal. Ditambah pakaian mahal, tas mewah, plus sepatu. Maka para wanita menganggap, wah aku mahal. Tapi harus saya katakan lewat firman Tuhan bagi hari ini. Kalau masih di situ cara berpikir saudara dalam menilai kualitas harga diri saudara. Tuhan bilang, engkau tidak ada gunanya di hadapan. Engkau tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Kenapa? Wanita, perempuan yang mahal dan berharga di hadapan Tuhan itu adalah bisa dipercaya oleh suami. Artinya apa? Dikasih uang bulanannya, dia gunakan, dimanfaatkan dengan benar dan tepat. Bukan untuk poya-poya. Bukan untuk membeli kesenangan. Bukan bolak-balik ke salon tiap hari. Bukan. Karena dia bisa mempergunakan itu dengan benar. Memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Bukan keinginan-keinginan pribadi. Selasa yang Rabu, saya menegur seorang ibu. Awalnya dia marah dan protes terhadap Tuhan dan juga terhadap suaminya. Mengapa? Karena suaminya di PHK dari tempat kerjaan yang lama. 1 tahun suaminya menganggur. Jadi kita doa Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tahun kedua suaminya dikasih Tuhan pekerjaan. Memang tidak setinggi di perusahaan lama.
Tapi Tuhan kasih dia pekerjaan. Artinya ada penghasilan bulan. Istrinya pun tetap marah. Komplain. Protes sama Tuhan dan juga sama suami. Mengapa? Karena tiba-tiba saja pendapatan suaminya tidak bisa lagi dia pakai. Dia kelola. Untuk memenuhi keinginannya. Beli perhiasan. Beli tas bermerek. Beli baju yang mahal. Ke salon tiap minggu. Oke. Apalagi jalan-jalan. Poya-poya. Saya ingatkan ibu itu. Bu, ibu harus bertobat. Sebelum Tuhan makin marah. Maka ibu tidak melihat. Tuhan sungguh bertanggung jawab, sungguh peduli dengan pergumulan dan kebutuhan keluarga ini. Suami udah PHK, tapi kan Tuhan kasih juga pekerjaan kan. Bisa penghasilan bulanan kok. Memang saya tahu. Pendapatan suami ibu tidak sama dengan yang dulu. Tapi Tuhan mau mengajar ibu. Mengucap syukur dengan cara apa? Mengelola berkat yang terbatas hari ini. Dengan benar dan tepat. Tinggalkan kebiasaan belanja foya-foya. Tinggalkan kebiasaan jalan-jalan. Tinggalkan kebiasaan makan di berbagai restoran termahal. Tinggalkan. Gaji suami. Memenuhi kebutuhan keluarga ini. Barulah ibu masuk kategori wanita yang cakep. Di mata Tuhan dan juga di mata suami ibu. Bagian lain dari wanita yang cakap itu adalah takut akan Tuhan. Artinya apa? Jangan banyak menggunakan berkat Tuhan. Ibu-ibu. Kalau engkau takut sama Tuhan, berarti engkau gunakan berkat Tuhan lewat penghasilan suami. Kalau gaji suami, kalau engkau pakai hanya untuk ke salon tiap-tiap minggu. Makan di restoran termahal, jalan-jalan. Itu namanya engkau tidak takut akan Tuhan. Bukankah karena pengaruh istri sebagian besar? Para suami-suami terpaksa harus korupsi. Fakta itu. Jadi tolong para ibu-ibu, para wanita-wanita, jangan dorong suamimu untuk bicara. Hanya karena engkau tidak takut akan Tuhan. Artinya apa? Tidak mempergunakan berkat Tuhan yang terbatas dengan benar. Ini penting. Jadi kita Amsal ini banyak bicara tentang kenyataan hidup. Banyak menolong kita bagaimana kita melakukan, mempergunakan peran dan fungsi kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri.